Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ngebahas marga Betawi Kampung Sawah. Tapi Betawi tapi adanya di Bekasi, gue nggak tahu ya. Berikut gue mau beberapa ngejelasin sedikitnya aja. Gue nggak terlalu paham, cuman yang bikin gue tertarik di sini kok masih ada marga aneh gitu dan enggak diekspos dan enggak semua orang tahu, bahkan warga sekitar Bekasi pun belum tentu, mungkin ada tahu beberapa orang ya tentang marga dari Kampung Sawah Bekasi Betawi. Gua nggak tahu dah, pokoknya Bekasi tapi Betawi disebutnya begitu. Mungkin karena adat istiadat mereka dengan pakaian Betawinya, meskipun ada di Kampung Sawah Bekasi dengan pici nasionalnya, dengan kokonya, dengan sarung di pinggangnya gitu. Ada sarung tapi pakai celana panjang, itu ciri khas Betawi. Mungkin ada sejarahnya sempalan kenapa dia disebut Betawi, mungkin ada sempalan dari karena posisi Kampung Sawah itu ada di pinggiran Jakarta gitu. Nah, karena gue ada di pinggiran Jakarta, Pondok Ranggon, perbatasan Keranggan, Kampung Sawah, itu jadi mungkin ya. Gue banyak dapat, nggak banyak, ada beberapa bocoran ternyata Kampung Sawah itu punya marga kayak Batak ya. Kayak Batak kan banyak ya. Batak itu ada Siregar, ada Kuta Barat, banyak betul ya. Gue nggak terlalu apa pokoknya. Nah, di sini kita ngebahas tentang marga dari orang Kampung Sawah. Jadi sejarah marga di Kampung Sawah dibanding di daerah lain budaya Betawi, khususnya Kampung Sawah ya, tapi disebutnya Betawi, padahal adanya di apa sih bahasanya kalau di peta itu adanya di Kampung Sawah Bekasi. Orang-orang di sana tetap mempertahankan dengan nama warganya gitu, tapi enggak semuanya gitu. Bahkan ada yang lupa gitu ya. Di antara marga itu kayak agama, kayak di mana Medan, Batak ya, dia ada satu marga yang emang biasanya identik dengan kalau marga ini Islam, kalau marga ini non Muslim gitu ataupun Kristen gitu. Pun di Kampung Sawah sama gitu. Nah, Kampung Sawah itu sama. Dan apa ya? Tradisi di Kampung Sawah berhubungan dengan sejarah. Itu waktu agama Kristen masuk, karena waktu itu ada penjajahan ya, kolonial Belanda. Itu sejak tahun 1851 ya kurang lebih ya. Jadi, kalau salah betulin aja kan. Ini sejarah penting, maksudnya nggak semua orang tahu, nggak semua orang paham. Di Kampung Sawah juga menggunakan tradisi marga sekaligus sebagai pola hubungan kekerabatan yang lebih kuat. Tapi nggak semuanya. Ini sebenarnya gue baca dari Google ya, dari gitu. Nah, gue menghadirkan orang yang beneran karena sibuk. Jadi ini sisa dari kolonial Belanda, pada zaman kolonial Belanda atau masa POC, dan sejarahnya masuk Kristen. Mereka menggunakan nama keluarga dari pihak belakangnya atau nama baptis dari belakangnya, biasanya gitu. Dan emang dari laki-laki. Namun ya seiring berkembangnya zaman, nama marga tak lagi memonopoli agama Kristen. Gua nggak paham ya maksudnya. Mungkin udah terlalu kental ya, nggak terlalu keras ya, udah agama apa aja gitu. Dengan marga ini mungkin kalau ada emang mesi yang kolot mungkin dijauhin atau emang dibedakan, gua nggak paham ya. Setelah terjadi perkawinan saling silang antara agama Kristen dan Islam gitu.
Ya, jadi di antara nama-nama itu banyak ya, nama-nama marga itu. Nama-nama marga itu banyak, mungkin 20 mungkin lebih kali ya. Dari marga pun, nama marga pun sama kayak Betawi-Betawi pinggiran, kayak Pondok Ranggon, Cipayung, Cilangkap tuh pinggiran ya. Muncul. Di sini nama marganya pun nggak jauh nama-nama orang dulu. Nah, ada Baidan, Baim, Bacin, Biran, Bondol, Dani, Dante, ada dan TJ, dan TJ banyak. Gimin, Empi, Halim, Kain, Kelip, Kuli, Puding, Lampung, Makminan, Modok, Marodong, Nali, Niman, banyak-banyak ya. Gue nggak sebutin. Rikin, Rimin, banyak. Saiman, Sairin, Senen, Sabajan, Tambal, Tibin, Centeng, Uben, Ungin, Yaman, banyak. Kurang lebih berapa gue nggak tahu di sini. Ada. Yang paling akhir tuh dari Yaman. Namanya Yaman. Unik ya. Unik. Jadi sama, balik lagi sama kayak di daerah Sumatera ya, Batak ya. Dengan marga ini identik dengan marga ini Islam biasanya, marga ini biasanya Kristen gitu. Intinya bangga menjadi warga Indonesia, sampai yang terkecil pun tidak terdetek dengan diekspos gitu. Ada marga loh gitu. Marga itu biasanya identik dengan tingkatan kasta ya enggak. Marga ini biasanya kan ada kastanya gitu, sama seperti Batak, ataupun ada Habib juga ada tuh, ada satu marga Habib, dia kastanya ini tertinggi, yang ini terendah gitu. Sama hebat, Indonesia punya marga kampung sawah yang nggak terdeteksi, yang nggak diekspos, yang bahkan mungkin ya di namanya itu nggak disebut di KTP. Kalau Batak ataupun Habib itu masih ada disebutnya, marga Tambunan, marga Siregar, si A bla 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 Tambunan, atau si A bla 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 Alkap, ya enggak, ada Asegap gitu. Nah ini dia enggak, dan gue juga nggak paham, mungkin kalau ketemu mungkin ada beberapa orang yang disebutin nama marganya di belakangnya untuk mempertahankan. Bagus sebenarnya ini, mudah-mudahan generasi yang dengerin ini YouTube gue nih, orang kampung sawah, pakai marga enggak mulai dari sekarang gitu, karena ini sejarah penting gitu loh. Lo mau kasta tertinggi ataupun terendah pakai gitu, penting. Dan apa sih kalau untuk mempertahankan ini gitu. Orang Batak aja bisa sampai gini hari kok. Bikin aja ntar lo nama anak lo yang baru surat lahir, sebutin nama belakangnya, entah entah dan entah apalah gitu ya, sebutin aja marganya, itu penting. Dan gue sangat mendukung, ini Indonesia banget dengan beraneka ragam. Jos, mudah-mudahan nih yang dengar konten gue ya, bahasa gue punya konten asal-asalan tapi didengar gitu, pakai marga lo dah. Gue bukan orang kampung sawah, tapi gue atas nama orang Indonesia gitu. Nggak atas nama orang Indonesia, gue dukung, bagus, pertahanin dah tuh. Jadi mulai saat ini sekarang pertahanin tuh marga tuh kampung sawah, enggak. Nama biasanya identik dengan nama si bapaknya, marganya A, udah sebutin. Begitu anak lo lahir, marga A belakang disebutin. Ini gue nih orang kampung sawah gitu. Karena gue gue dukung, karena gue sebagai orang Indonesia pertahankan gitu. Gitu guys, mudah-mudahan nih manfaat nih konten yang enggak, mungkin gue nggak tahu ada orang yang bahas apa enggak, tapi gue dukung pakai marga orang kampung sawah. Lo sebagai orang kampung sawah lo harus bangga pakai marga. Begitu lo punya anak lahir, sebutin marga lo apa,
tanya sama orang-orang leluhur keturunan bapak kakek nenek lo, ini gue dari marga apa, sebutin. Itu aja deh pokoknya, pakai marga. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena gue juga sedikit menukil dari baca cerita dari si Google gitu. Penting itu. Oke guys, gitu aja, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.